Pagi itu, sekitar pukul 10:30 pagi, rombongan kami dari Ponorogo tiba di Astana Mangadeg, yaitu kompleks makam Raja Mangkunegaran yang terletak persis di kaki Gunung Lawu. Perjalanan dari Kabupaten Ponorogo memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Setibanya di sana, kami menghirup udara yang terasa begitu sejuk, karena ketinggian tempat ini sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Perjalanan menuju pemakaman Pangeran Sambernyowo melewati tangga-tangga yang lumayan banyak. Kami disambut oleh banyak sekali arca-arca dan relief yang memuat cerita-cerita kuno, semakin menambah suasana syahdu perjalanan kami, dan pastinya membuat rasa letih itu sendiri hilang. Kami juga disambut oleh rombongan kera yang tiba-tiba muncul. Dari yang dewasa hingga anak-anak datang seperti ingin menyapa rombongan kami. Mengutip buku yang berjudul Pangeran Sambernyowo KGP AA Mangkunegoro I, ringkasan sejarah perjuangannya, cetakan keempat yang diterbitkan oleh Yayasan Mangadeg Surakarta, menjelaskan, Yayasan Mangadeg Surakarta dalam mengemban amanat pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan yang bermaksud ngeleluri dan memetri para leluhur cikal bakal Mangkunegaran dan mengambil serta menggali sumber-sumber potensi kultural maupun spiritual, memetik ajaran dan wulang warah mendiang Pangeran Sambernyowo untuk diteladani oleh kita semua, searah dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikannya Yayasan Mangadeg Surakarta tanggal 29 Oktober 1969, banyak hal yang telah dilakukan oleh yayasan tersebut, yaitu memugar dan memperbaiki makam leluhur baku para mendiang Mangkunegoro I sampai ke-7, dan juga beberapa makam punggawa baku Mangkunegaran. Berkat perjuangan dari Yayasan Mangadeg Surakarta ini juga, terkabullah permohonan yaitu dengan keluarnya surat keputusan Presiden RI nomor 048/TK tahun 1988 tanggal 17 Agustus 1988 yang memutuskan bahwa leluhur mendiang Pangeran Sambernyowo ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan sekaligus diberikan anugerah Bintang Mahaputra Adipurna kelas 1. Pangeran Sambernyowo sendiri lahir pada tanggal 7 April 1725 dengan nama Raden Mas Said. Ia adalah tokoh keraton tradisional yang gemar hidup di tengah-tengah masyarakat Mataram yang agamis. Sepanjang hidupnya, ia mengalami penderitaan dan penghinaan dalam hubungannya dengan penjajah yang selalu mencampuri urusan kerajaan Mataram. Ia memilih berjuang daripada menerima keadaan yang tampaknya tidak terelakkan lagi. Baginya, Belanda adalah sumber kemelut yang menimbulkan pertentangan dalam keluarga Keraton Mataram dan penyebab timbulnya kemelaratan di kalangan rakyat Mataram. Taktik perang yang biasanya digunakan Pangeran Sambernyowo ialah mundur, menyerang dari kiri, kanan, depan, belakang musuh secara mendadak, sehingga merupakan sergapan maut bagi musuh yang diserangnya. Taktik berputar-putar kemudian menyerang dengan mendadak dari semua arah yang memungkinkan terhadap titik lemah lawan dikenal dalam gelar Pangeran Sambernyowo dengan nama wewelutan atau welut ikan belut.
dedemitan atau demit setan, jejemblungan, jemblung gila, dan edan-edanan. Salah satu pertempuran yang berkesan bagi Pangeran Sambernyawa yaitu ketika menaklukkan Kabupaten Ponorogo. Terjadi sebuah peperangan hebat antara kedua pasukan, tepatnya di Desa Kesatrian, di barat daya kota Ponorogo. Pertempuran itu terjadi pada hari Jumat Kliwon tanggal 16 Syawal tahun J, tahun 1678, atau dalam Masehi tahun 1752. Setelah kota-kota Madiun, Magetan, dan Ponorogo dapat diduduki oleh pasukan Raden Mas Said, dan setelah kota-kota tersebut dibakar, ia memerintahkan segenap pasukannya untuk keluar dari kota Ponorogo dan membangun kubu pertahanan di barat daya Ponorogo, yakni di Desa Kesatrian. Pangeran Mangkubumi yang pada waktu itu berada di Banjar menerima laporan bahwasannya Madiun, Magetan, dan Ponorogo telah diduduki oleh pasukan Raden Mas Said. Dengan tergesa-gesa diperintahkannya seluruh pasukannya di Banjar untuk mengejar Raden Mas Said yang diperkirakan masih berada di Ponorogo. Setelah Pangeran Mangkubumi memasuki Ponorogo, ternyata kota itu telah dibakar dan pasukan Raden Mas Said sudah keluar kota, berada di Desa Kesatrian. Pangeran Mangkubumi mengejarnya dan pada hari itu juga terjadilah pertempuran yang begitu hebat. Korban yang amat besar berjatuhan di pihak Sultan. Landasan juang Pangeran Sambernyawa dan para kawulonya bertumbuh pada potensi 3 langkah. 1. Mulat sariro angroso wani, atau kenalilah dirimu sendiri dan jadilah kuat dan pandai. 2. Rumongso melu handar beni, atau anggaplah milik praja juga milikmu. 3. Wajib melu hangrung kepi, atau kewajiban untuk siap sedia membela kepentingan praja. Ketiga langkah tersebut merupakan langkah-langkah yang penuh dengan dinamika, antara satu dan lainnya saling bergandengan, mengisi dan melengkapi. Falsafah tersebut dikenal dengan sebutan falsafah kehidupan Tridharma. Perjanjian Salatiga tahun 1757 mengakhiri perjuangan Raden Mas Said dengan terhormat. Pertempuran demi pertempuran yang dilakukannya telah mengubah pandangan Belanda terhadap tokoh Keraton Mataram yang satu ini. Lebih dari itu, perjuangan Raden Mas Said telah memberikan citra baik bagi para pejuang bumi putra yang menentang Belanda. Julukan Pangeran Sambernyawa untuk tokoh Raden Mas Said bukanlah sebutan tanpa arti. Ia seorang pejuang yang gigih mempertahankan prinsip kebebasan dan kemerdekaan dan mau menanggung risiko untuk berlaga di medan pertempuran. Guna membela keadilan dan kebenaran, ia rela meninggalkan Keraton Mataram dan berjuang bersama rakyat tertindas yang gandrung kemerdekaan. Dalam kemandiriannya sebagai putra Keraton Mataram, Pangeran Sambernyawa senantiasa melaksanakan peri hidup dan kehidupan yang bersumber pada hakikat diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pengendalian diri pribadi dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, ia tetap bersyukur dan bertafakur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, sambil ikhtiar dan berusaha mengatasinya. Filsafat hidupnya mengenai kemandirian, kebebasan dalam kebersamaan ini patut direnungkan kembali oleh generasi bangsa Indonesia demi menyongsong hari esok yang lebih baik. Memang Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa bukan pendiri Republik Indonesia yang kita cintai ini, namun ia pernah meletakkan batu fondasi guna berdiri tegaknya Republik Indonesia. Salam sejarah.